Tawuran remaja di Jakarta semakin meresahkan. Tidak hanya pakai senjata tajam, pelaku kini membawa air keras untuk saling menyerang. Kelompok gangster yang terdiri dari remaja tanggung ini juga kerap menyerang pemukiman warga tanpa alasan jelas. Sambil membawa senjata tajam, sekelompok remaja menyerang permukiman warga Guji Baru, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat dini hari tadi. Makin meresahkan, para pelaku tidak hanya bawa senjata tajam, tapi juga membawa gayung berisi air keras. Mereka berlari masuk ke permukiman dan menyiramkan air keras ke arah warga. Itu gangster-gangster itu sudah sasarannya sudah ke perkampungan lagi, bukan bentrok antar remaja. Tapi hari ini mereka sudah menyerang kampung-kampung lain. Nah, ini kan sangat membahayakan. Meski tidak sampai mengenai warga, siraman air keras masih membekas di jalanan. Warga mendesak polisi dan TNI melakukan patroli dan lebih tegas menangani para remaja tanggung pelaku penyerangan. Sementara itu, di Sawah Besar, Jakarta Pusat, dua kelompok remaja bermasker terlibat tawuran di depan Rusun Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam, batu, dan petasan. Seorang petugas keamanan rusun yang mencoba membubarkan tawuran justru nyaris jadi sasaran pembacokan. Memang sering atau? Oh, sering, kalau bisa tolong dikontrol di wilayah sini. Karena sasarannya pasti dari ujung sana sampai ujung sini itu. Kadang-kala suka cari sensasi aja gitu. Mungkin nggak tahu buat konten, tapi kan membahayakan walaupun konten itu. Warga meminta polisi rutin berpatroli lantaran tawuran kerap terjadi hingga 3 kali dalam sepekan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua bangunan yang dijadikan rumah makan dan mes karyawan hangus dilalap api di Jalan Rumah Sakit Fatmawati Raya, Pondok Labu, Jakarta Selatan pada dini hari tadi. Kebakaran sempat membuat panik warga karena berada di kawasan padat penduduk. Kobaran api melalap bangunan rumah makan yang buka 24 jam di Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Api juga menghanguskan lantai 2 bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawan rumah makan. 42 petugas damkar Jakarta Selatan segera melokalisir api agar tidak terjadi perambatan. Api bisa dijinakkan setelah 1 jam melalap dan mengerahkan 11 unit mobil damkar. Dugaan sementara penyebab kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik. Meski tidak ada korban dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Ya, sementara di kawasan Jalan Akordion Kelapa Gading, Jakarta Utara, motor hangus dilalap api saat dibawa pemiliknya usai menjalani perbaikan di bengkel. Percikan api muncul pertama kali dari bagian mesin, lalu melalap seluruh bagian motor hingga membuat panik pemilik dan meminta pertolongan warga. Besarnya api membuat sejumlah pengendara yang melintas ketakutan dan memilih berhenti. Sementara sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Dugaan sementara kebakaran akibat arus pendek pada bagian kelistrikan. Tahan. Sedang serius mengikuti ujian, murid SMPN 201 Jakarta dikejutkan dengan suara ledakan. Ledakan ternyata berasal dari gardu listrik di dalam gedung sekolah. Suasana hening saat ujian di SMPN 201 Cengkareng Timur, Jakarta Barat seketika berubah menjadi kepanikan. Murid-murid yang sedang serius mengikuti ujian berhamburan keluar kelas setelah mendengar suara ledakan berkali-kali. Suara ledakan ternyata berasal dari sebuah gardu listrik yang meledak dan terbakar di dalam gedung sekolah. Sejumlah guru beserta karyawan berupaya mematikan api. Ledakan gardu listrik diduga akibat arus pendek listrik hingga memicu kebakaran. Pertama adalah anak-anak. Anak-anak dievakuasi lewat jalur sebelah sana biar aman. Ya alhamdulillah aman dan tidak ada korban apapun. Usai kobaran api padam, petugas PLN langsung memperbaiki arus listrik di sekolah itu agar bisa berfungsi normal kembali. Akibat insiden ini, seluruh murid dipulangkan lebih cepat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Deretan artis layar drama Indonesia turun ranjang beberapa saat lalu menyapa warga Bekasi.
Keseruan dan antusias warga terangkum dalam informasi berikut ini. Artis pendukung sinetron turun ranjang menyapa penggemar di beberapa daerah, salah satunya di Bekasi. Kebahagiaan dan antusias penggemar tak terbendung ketika bertemu langsung dengan idola mereka, Rachel Nesya yang berperan sebagai Naza, Samuel Zebwin yang berperan sebagai Albi, dan juga Gunawan Sudrajat sebagai Wira. Meet and greet berlangsung hangat karena artis pendukung menjawab pertanyaan penasaran para penggemarnya. Kehangatan pertemuan ini diakhiri dengan aksi seru joget bersama. Bagi Anda yang penasaran dengan drama romantis Turun Ranjang, jangan lewatkan penayangannya setiap hari mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di RCTI. Setiap hari jam 20.30 di RCTI channel 24 ada di RCTI. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Anda warga yang pernah menjadi korban pencurian motor bisa datang ke halaman Polda Sumatera Selatan. Sebanyak 468 unit motor curian dari berbagai TKP kasus pencurian motor dipajang untuk dijemput pemiliknya tanpa biaya apapun alias gratis. Ratusan warga berbondong-bondong mendatangi halaman Polda Sumatera Selatan sambil membawa surat kendaraan sebagai barang bukti kepemilikan untuk mendapatkan motornya kembali. Total ada 468 unit kendaraan motor maupun mobil dipamerkan dari berbagai kasus curanmor di wilayah Sumatera Selatan. Polisi berharap hasil pengungkapan kasus ini bisa menjadi obat bagi warga yang pernah kehilangan kendaraannya. Sementara itu, warga yang mengetahui motornya sudah ditemukan sangat senang dan langsung mengambil kendaraannya. Salah satu warga mengaku kehilangan motornya saat diparkirkan di halaman masjid. Motor udah nggak ada. Cek CCTV? Iya, motor udah nggak ada. Oke, dengan adanya ini Pak, Langsung lapor ke motornya dapat ini gimana? Alhamdulillah, terima kasih kepada jajaran Polres Banyuasin khususnya karena sudah berusaha keras untuk mendapatkan motor saya kembali. Tidak semua warga yang datang bisa menemukan motornya yang hilang. Mereka pun hanya berharap kendaraannya bisa segera ditemukan untuk bisa dibawa pulang lagi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Guna memantapkan aksi initial public offering di bursa luar negeri, PT MNC Digital Entertainment Tbk melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris melalui rapat umum pemegang saham luar biasa tahun 2026 di iNews Tower, Jakarta Pusat. Rencana IPO ini diharapkan mampu meningkatkan visibilitas internasional serta memperluas basis investor asing. PT MNC Digital Entertainment Tbk sukses melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa tahun 2026 yang digelar di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. Salah satu agenda rapat yakni perubahan susunan direksi dan komisaris untuk memperkuat struktur tata kelola perusahaan menjelang listing di bursa luar negeri. Perombakan struktur pengurus ini disetujui para pemegang saham pada RUPSLB yang dipimpin langsung Direktur Utama PT MNC Digital Entertainment Tbk, Angela Tanu Sudibyo. Melalui rencana pencatatan ini, perseroan berharap dapat meningkatkan visibilitas internasional serta memperluas basis investor MSIN dengan menjangkau lebih banyak investor institusional maupun investor retail di pasar global. Angela Tanu Sudibyo optimis dengan semakin luasnya profil investor serta dukungan likuiditas pasar yang kuat di perseroan, ekspansi ke pasar modal internasional dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham. Dari Jakarta, Rizky Anwardi, iNews melaporkan.